warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini hari Senin tanggal 6 November 2023. Jadi satu hari lagi kita akan mendengar keputusan yang paling banyak ditunggu-tunggu, yakni hasil dari sidangnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana nasib Paman Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan yang juga paling banyak ditunggu bagaimana dengan nasib politik dari Gibran. Apakah dengan vonis yang dijatuhkan pada pamannya yang diduga kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman berat, makanya dan dipecat gitu sebagai ketua MK, dan itu kemudian berdampak pada pencawapresan dari Gibran. Nah, sementara ini status atau nasib Gibran di PDIP itu sudah semakin jelas. PDIP memutuskan Gibran Rakabuming, putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bukan lagi bagian dari partai berlogo banteng moncong putih itu. Tidak ada pernyataan dipecat, tetapi ada yang menyebutnya secara de facto dia sudah bukan lagi kader PDIP. Pokoknya macam-macam statusnya ini. Tapi tidak ada yang secara tegas menggunakan kata dipecat. Jadi kita bisa simpulkan kalau menggunakan terminologi diplomatik, Gibran itu sekarang statusnya persona non grata gitu ya. Unwelcome person, figur yang tidak disukai karena melakukan tindakan yang tidak pantas, tercela, dan tidak boleh masuk ke suatu negara. Itu kalau kita menggunakan terminologi secara diplomatik ya. Sikap dan keputusan PDIP itu diambil sebagaimana dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, karena Gibran telah berpamitan kepada Puan Maharani dan Hasto juga sudah ditelepon oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bahwa Gibran itu akan dikuningkan, akan dijadikan kader Golkar. Mas Gibran kan sudah pamit dan Undang-Undang 1945 mengatakan capres dan cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. PDIP bersama P3, Perindo, dan Hanura sudah mengusung Bapak Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Itu kata Hasto di Denpasar, Bali hari Sabtu ya, tanggal 4 November 2023 sore harinya ya. Lalu Bapak Prabowo dan Mas Gibran diusung oleh gabungan partai-partai banyak dan besar. Kemudian ini berbeda dengan undang-undang partai politik sehingga otomatis ketika seseorang dicalonkan partai lain, otomatis kartu anggotanya tidak boleh rangkap. Itu kata Hasto di Bali. Dan selang sehari kemudian ketika berbicara di Mataram, Nusa Tenggara Barat kemarin ya, hari Ahad 5 November 2023, Hasto memastikan Gibran akan bergabung dengan Partai Golkar. Kami sudah menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan. Maka otomatis Gibran, karena mencalonkan bersama Pak Prabowo, sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDIP lagi. Itu kata Hasto. Walaupun tidak secara tegas menyatakan bahwa Gibran itu dipecat atau diberhentikan gitu, pernyataan Hasto tadi mengakhiri simpang siur tentang status Gibran Rakabuming pasca dia didaftarkan sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto. Sebelumnya itu Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang menjadi salah satu pendukung Gibran, Fahri Hamzah, memastikan status Gibran masih menjadi anggota PDIP. Enggak, Mas Gibran itu clear tidak keluar dari partai, kata Fahri. Fahri memberi contoh, ada semacam presiden lah ya, ini yang terjadi pada Yusuf Kala. Politisi senior Golkar itu pada Pilpres 2004 menjadi calon wakil presiden SBY yang diusung oleh Partai Demokrat dan berhadapan dengan calon yang diusung secara resmi oleh Partai Golkar, yakni Wiranto yang berpasangan dengan Solahuddin Wahid. Setelah memenangkan Pilpres 2004, Yusuf Kala terpilih menjadi ketua umum Golkar atau dipilih menjadi ketua umum Golkar. Nah, apakah skenario itu yang akan dipilih oleh Gibran? Jadi artinya dia tidak keluar dari PDIP dan kemudian dia menjadi cawapres bersama dengan Prabowo, dan kalau terpilih nanti dia punya peluang untuk tetap di PDIP dan bahkan menjadi ketua umumnya gitu ya. Karena status Gibran itu sebelumnya kan menjadi tanda tanya. Benar ada kabar yang beredar bahwa Gibran itu akan pindah ke Golkar bersamaan dengan deklarasi
partai berlambang beringin itu mengusung dia berpasangan dengan Prabowo. Ini yang diputuskan dalam Rapimnas Partai Golkar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 lalu. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku dia mendengar informasi Gibran akan masuk Golkar melalui jalur Angkatan Muda Pembaruan Indonesia ini atau AMPI ini adalah organisasi underbow dari Golkar. Jadi tidak langsung masuk Golkar tapi masuk melalui organisasi underbow-nya. Namun setelah menerima pencawapresan dari Golkar, ternyata Gibran tidak segera mengundurkan diri. Dan dia juga tidak langsung mengenakan jaket kuning. Status Gibran kian tak jelas karena Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga tidak secara tegas memberikan kepastian status Gibran. Yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, Mas Gibran cawapres Mas Prabowo. Itu kata Puan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober lalu. Sementara petinggi PDIP lainnya, sebagaimana instruksi Hasto, Sekjen Hasto itu kan diminta untuk silent, tidak berkomentar tentang hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Ketidakjelasan posisi Gibran ini, apakah dia masih menjadi anggota PDIP atau sudah keluar, membuat publik itu menduga-duga bahwa PDIP atau lebih tepatnya Megawati Soekarno Putri, sang ketua umum PDIP itu sedang menjalankan strategi main dua kaki. Seakan-akan bermusuhan dan berhadapan dengan Jokowi yang telah mengusung Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres. Namun sesungguhnya diam-diam itu menjadikan Gibran sebagai kuda Troya di kubunya Prabowo. Kan ketika kemudian Gibran itu diresmikan menjadi calon wakil presiden Prabowo, yang paling banyak menjadi pertanyaan dan menjadi rumor dan spekulasi itu adalah kesehatan Prabowo, yang kalau terjadi apa-apa pada Prabowo, apakah dia meninggal dunia atau berhalangan tetap, itu kan karena kesehatan misalnya, mau nggak mau yang akan jadi presidennya adalah Gibran. Jadi siapapun yang menang Pilpres, apakah pasangan Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran, ya dipastikan PDIP itu sudah menempatkan kadernya. Jadi target mereka untuk hat-trick, menang 3 kali Pilpres dan 3 kali pemilu legislatif itu tetap tercapai gitu ya. Ketidakjelasan posisi Gibran ini juga ternyata itu membuat internal PDIP tidak nyaman. Ketua DPC PDIP Solo, Efek Hadi Rudiatmo, sampai secara khusus menemui Megawati untuk memperjelas status Gibran ini. Selain itu, Efek Rudi juga mengaku dia sedih ketika mendengar Megawati itu dituding bermain dua kaki. Karena itu Efek Rudi merasa penting harus bertemu Megawati. Karena sebagai ketua DPC PDIP Solo itu dia sudah mengeluarkan statement yang sangat keras terhadap Gibran agar segera mengundurkan diri dan menyerahkan KTA-nya. Pada waktu itu kan Efek Rudi dengan keras mengingatkan Gibran agar bersikap gentleman. Kalau datang tanpa muka ya pergi tanpa punggung. Nah, pernyataan Efek Rudi ini memang waktu itu terdengar sangat keras karena sebelumnya ya, karena ada instruksi dari Hasto itu kelihatannya DPP PDIP itu banyak yang lebih menahan diri. Efek Rudi akhirnya bertemu dengan Megawati pada tanggal 26 Oktober lalu, dan keesokan harinya ketika berbicara dengan wartawan di Solo, dia mengaku sudah mendapat petunjuk dari Megawati soal posisi Gibran. Setelah dapat arahan dari Megawati, Efek Rudi mengaku langsung mengontak Gibran melalui WhatsApp, dan dia minta waktu bertemu. Dan dalam pertemuan itu direncanakan Efek Rudi akan menyerahkan surat resmi dari DPC PDIP agar Gibran segera membuat surat pengunduran diri dan menyerahkan kartu anggotanya. Di Jakarta, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun secara tegas menyatakan Gibran bukan lagi kader PDIP. Ini disampaikan tanggal 26. Jadi bersamaan dengan pertemuan antara Megawati dengan Efek Rudi, harinya sama lah gitu ya. Secara de facto keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi teman-teman wartawan santai saja, tidak perlu heboh, itu kata Komarudin dalam keterangannya hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Merespon pernyataan dari Efek Rudi dan Komarudin Watubun, Gibran itu terlihat bersikap santai. Dia mengaku akan segera menemui Efek Rudi, dan soal pernyataan Komarudin katanya kalau Pak Komarudin sudah berstatement seperti itu ya saya ngikut. Namun kendati sudah diminta mengundurkan diri, ternyata Gibran itu tidak segera menemui Efek Rudi untuk mengundurkan diri, apalagi menyerahkan kartu anggotanya.
Akhirnya tanggal 31 Oktober lalu DPC PDIP membuat surat. Nah, surat ini ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Efek Hadi Rudiatmo dan Sekretaris DPC Teguh Prakosa. Surat itu diserahkan kepada Gibran melalui Teguh Prakosa yang juga Wakil Wali Kota Solo. Jadi dengan pernyataan Hasto tadi, maka status Gibran saat ini itu sudah tidak berpartai lagi. Ini apa ya? Kalau orang tidak bernegara kan disebutnya stateless. Ini berarti partyless gitu ya. Dia tidak punya partai. Nah, tapi kalau benar seperti dikatakan oleh Hasto, Gibran itu ya tidak akan lama-lama menjomblo menjadi gelandangan politik karena dia akan segera salin jaket menjadi kader Partai Golkar. Jadi ini sesuai dengan skenario awal, dia menjadi calon wakil presiden dari Prabowo dan tapi dia kemudian menjadi kader Golkar. Artinya Gibran itu menjadi calon wakil presiden representasi dari partai berlogo pohon beringin itu. Soal kabar Gibran akan segera menjadi kader Golkar itu tidak secara langsung dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Dia hanya memberikan semacam clue saja, kisi-kisi saja. Tunggu besok, maksudnya hari ini ya, hari Senin 6 November 2023, ketum yang akan mengumumkan. Golkar hari ini akan merencanakan ulang tahun ke-59 yang dipusatkan di DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat, dan Presiden Jokowi direncanakan akan hadir ini pada akhir acara. Kalau benar hari ini Gibran itu akan pindah ke Golkar dari PDIP dan itu dilakukan menjelang pengumuman Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan mengumumkan hasil sidang mereka atas laporan-laporan terhadap para hakim di Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, ini besok ya tanggal 7 November, Selasa. Ini tentu sangat menarik, apalagi kalau dikaitkan dengan kemungkinan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menjatuhkan vonis berat atau yakni berupa pemecatan terhadap Anwar Usman. Dan kita tahu bahwa kalau terjadi pemecatan Anwar Usman itu dampaknya jadi panjang. Ini kemungkinan itu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden itu bisa dibatalkan. Meskipun ini debatable, tapi peluangnya untuk dibatalkan sangat besar. Ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bila akhirnya pencapresan Gibran itu dibatalkan, ya sekarang ini dengan dia sudah di persona non grata, dia tidak mungkin kembali ke PDIP. Demikian pula sebaliknya, bila Gibran itu terus melaju dalam pencawapresan, artinya putusan MK 90 tidak dibatalkan kendati Anwar Usman dipecat gitu, dan kemudian dia terpilih sebagai calon wakil presiden, maka peluangnya mengambil alih PDIP sebagaimana skenario Yusuf Kala pada Pilpres 2004 itu ya tidak bisa dijalankan. Kan Gibran bukan lagi kader PDIP ya. Dia sudah di persona non grata gitu ya. Figur yang tidak diinginkan dan kehadirannya ditolak di PDIP. Jadi kalau hadirnya saja ditolak, apalagi dia kemudian menjadi ketua umum, ini rasanya tidak mungkin terjadi ya. Kecuali kalau terjadi perkembangan politik yang luar biasa kita tidak tahu. Jadi kalau kita amati kira-kira apa yang terjadi sesungguhnya catur politik antara Gibran atau keluarga Jokowi dengan PDIP ini memang sangat menarik ya. Mereka tarik ulur dan sebenarnya kita sudah mulai mendapat gambaran secara utuh sebenarnya apa yang terjadi, apa target dari Gibran, bagaimana antisipasi dari PDIP, itu tercermin dari berbagai sikap PDIP yang tidak memecat tetapi menyatakan bahwa secara de facto Gibran sudah bukan lagi anggota PDIP. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.